Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rusdadiana dengan NIM 43040020098 ingin menjelaskan tentang jumlah ismiyah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Bahasa Arab. Rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian dan struktur jumlah ismiyah. Yang kedua, ciri-ciri dan kedudukan jumlah ismiyah. Yang ketiga, unsur-unsur pembangun jumlah ismiyah. Dan yang keempat, bentuk-bentuk jumlah ismiyah. Rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian dan struktur jumlah ismiyah. Pengertian jumlah ismiyah adalah jumlah yang memberikan pemahaman secara sempurna kepada pendengar atau mitra bicara, baik dengan maksud menyampaikan kabar atau meminta kabar dari mitra bicaranya yang diawali dengan isim atau nomina. Jumlah ismiyah dalam bahasa Arab sama dengan klausa nomina dalam linguistik umum. Keduanya memiliki predikat berkategori nomina. Dari struktur pembentuk jumlahnya, jumlah ismiyah dimulai dengan isim atau nomina, berfungsi sebagai mubtada atau subjek, dan khobar atau predikat. Struktur jumlah ismiyah. Struktur jumlah ismiyah adalah struktur bahasa Arab yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah setiap isim yang berada di awal kalimat jumlah ismiyah atau disebut subjek dalam kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan khobar adalah pelengkap kalimat jumlah ismiyah atau disebut juga predikat dalam kaidah bahasa Indonesia yang biasa terdiri dari kata isim, kata keterangan waktu atau tempat, dan atau kalimat yang mana hukum i'rab khobar mengikuti mubtada. Rumusan masalah yang kedua yaitu ciri-ciri dan kedudukan jumlah ismiyah. Ciri-ciri jumlah ismiyah. Yang pertama, khobar wajib sesuai dengan mubtada dalam jenis dan jumlah. Contohnya, al-mu'minuna karimun berada dalam satu jenis, yaitu jamak mudzakkar salim, dan berada pula pada satu jumlah yang mengandung rofa. Yang kedua, mubtada berkategori isim ma'rifat atau isim yang memahamkan. Contohnya, Allahu Ahad. Yang ketiga, kadangkala mubtada berada setelah khobar. Contohnya, Fiddari Fatimah. Fiddari yaitu khobar atau predikat, dan Fatimah yaitu mubtada atau subjek. Yang keempat, mubtada dan khobar berada dalam satu kalimat. Contohnya, Allahu Ahad. Kedudukan jumlah ismiyah. Yang pertama yaitu jumlah ismiyah sebagai maf'ul bih atau objek, yaitu menjadi objek sebuah qaul atau ucapan. Seperti contoh, qala inni abdullah. Inni abdullah sebagai objek dari qala. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai badal atau oposisi. Wa asarrun najwal ladzina dzalamu hal hadza illa basyarum mithlukum. Kata hal hadza illa basyarum mithlukum adalah jumlah ismiyah yang berfungsi sebagai badal dari kata an-najwa. Yang ketiga yaitu berfungsi sebagai tafsir atau penjelas. Sebagai contoh,
Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Kata lahum maghfiratun menjadi tafsir dari maf'ul bih atau objek kedua dari kata wa'ada yang tersembunyi. Rumusan masalah yang ketiga yaitu unsur-unsur pembangun jumlah ismiyah. Unsur-unsur pembangun jumlah ismiyah. Yang pertama yaitu mubtada. Dalam linguistik umum, fungsi mubtada sama dengan subjek dalam klausa nomina. Keberadaannya dalam jumlah ismiyah membutuhkan khobar yang berfungsi sama dengan subjek dalam klausa nomina atau kalimat isim. Yang kedua, khobar. Khobar merupakan pelengkap kalimat jumlah ismiyah atau disebut juga predikat dalam kaidah bahasa Indonesia yang biasa terdiri dari kata isim, kata keterangan waktu atau tempat, atau kalimat yang mana hukum i'rab khobar mengikuti mubtada. Hukum-hukum mubtada dan khobar. Berikut ini hukum mubtada dan khobar. Hukum mubtada yang pertama yaitu wajib rofa, yang kedua berbentuk isim ma'rifat atau isim yang memahamkan, yang ketiga memberikan makna yang definitif atau ta'rif atau memberikan pengertian, yang keempat hukum asal mubtada adalah mendahului khobar. Yang kelima, mubtada boleh dibuang apabila menunjukkan suatu dalil atau pertanyaan yang akan dibahas ke dalam rumusan masalah yang keempat. Hukum-hukum khobar. Yang pertama, wajib dibaca rofa karena mengikuti mubtada. Yang kedua, khobar berupa isim nakiroh atau isim yang umum. Yang ketiga, khobar harus sesuai dengan mubtada dalam mufrad, tasniyah maupun jamak. Yang keempat, hukum asal khobar berada di akhir kalimat. Yang kelima, khobar boleh banyak sedangkan mubtadanya hanya satu. Yang berarti predikat boleh lebih dari satu, namun subjeknya hanya satu. Rumusan masalah yang keempat yaitu bentuk-bentuk jumlah ismiyah. Beberapa bentuk lain dari jumlah ismiyah yang berbeda dari biasanya. Yang pertama yaitu wajib mendahulukan khobar. Berlaku jika khobarnya adalah istifham atau kata tanya dan disandarkan pada kata tanya seperti kaifa haluk ibnu man hadza. Kaifa haluk. Kaifa berarti predikat berada di awal atau khobar berada di awal, dan haluki yaitu mubtada berada di akhir. Hal ini berlaku untuk kata tanya. Yang kedua, yaitu boleh menghilangkan mubtada. Mubtada boleh dihapus sebagai jawaban atas pertanyaan. Contohnya, kaifa Muhammad, dan jawabannya bi khair. Aslinya adalah huwa bi khair. Kata huwa sebagai mubtada boleh dihilangkan. Yang ketiga, boleh tidak menyebutkan khobar. Khobar boleh dihilangkan apabila terletak setelah iza al-fajaiyah atau kata tiba-tiba. Contoh, kharajtu fa'idal asadu. Saya tiba-tiba bertemu dengan singa. Khobarnya dihilangkan. Ketika ada khobar, maka menjadi idzal asadu hadiro. Ketika singa tersebut hadir.